Oke, halo. Jadi dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan hasil eh, logistik regression yang telah saya buat untuk project UAS dari mata kuliah Data Science. Nah, jadi dalam project ini saya memasukkan tiga variabel utama, yaitu new species noted, new deaths noted, dan juga population. Dan untuk logistik regression tentunya perlu ada ininya ya. Dalam kasus ini, kasus COVID, saya mencoba menentukan apakah dalam negara tersebut parah atau tidaknya. Nah, dan di situ saya menggunakan dua faktor gitu ya. Yang pertama itu adalah jumlah kematian. Dimana kalau saya pasang eh, jika dalam negara tersebut kasus kematiannya per hari melebihi 2,5%, itu maka saya anggap parah. Nah, angka 2,5% ini saya dapatkan dari WHO, di mana dalam situasi global di mana kasusnya itu adalah 762 juta kasus dan kematiannya itu adalah 7 juta. Jadi kurang lebih ya 1%-nya ya. Dan di sini saya tambahkan sedikit yaitu 1,5% dan ya itu menjadi patokan atau dasar yang menentukan apakah negara tersebut parah atau tidak di dalam kasus kematiannya. Nah, sedangkan untuk kasus penambahan kasus COVID itu saya pasang angka dari eh, jadi 0,0001 atau 1/10.000 atau 0,01% dari jumlah populasi dalam suatu negara. Dan sama ya, jika melebihi angka tersebut, maka negara tersebut eh, dinyatakan parah gitu. Nah, ini untuk codingan perhitungannya. Dan di sini saya beri value 0 dan 1. Dan jika 0, maka eh, eh, ya negara tersebut tidak mengalami kondisi yang parah atau ya aman-aman saja. Tapi kalau melebihi dari 0, maka dianggap parah. Dan hasilnya itu saya mengambil dua negara. Yang pertama itu dari United States, di mana mungkin kita tahu juga dalam Amerika ini kasus itu cukup parah gitu, terutama dalam eh, kasus penambahan terjadinya COVID, baik pun jumlah kematian yang muncul gitu. Dan di sini saya coba memasangkan model logistic regression ya gitu. Dan ini adalah plot eh, untuk new cases dan juga untuk deaths. Dan saat saya masukkan codingan logistic regression, dan karena ini dua variabel ya, satu variabel yang dicari yaitu adalah deaths, dan yang prediktornya itu variabel X-nya itu dari cases. Dan di sini saya masukkan uh, lip linear karena satu variabel tersebut. Dan setelah diuji, ternyata cukup baik gitu, yaitu 87% untuk skor testingnya. Di mana saya menguji tesnya itu sebanyak 33% dari seluruh data. Dan saat diprediksi, itu yang cukup menarik adalah cukup bisa dikatakan cukup berhasil gitu, terutama dalam eh, ini adalah true negatif. True negatif di sini ada 318 dan true positifnya 18 dan ada false positif dan false negatifnya itu 15 dan 34. Yang menarik buat saya di sini adalah di mana Amerika yang dinyatakan cukup parah gitu, tapi ternyata prediksinya itu banyak yang true negatif atau tidak parah gitu. Dan ini adalah precisionnya, nilai precision dan recall itu cukup baik gitu ya. Eh, Nah, selanjutnya untuk negara yang kedua itu saya masukkan negara Indonesia, di mana eh, sama prosesnya. Dan ini adalah hasil plot untuk new cases multi-score dan juga new deaths. Dan bisa dilihat bahwa dalam Indonesia jumlah penambahan kasusnya itu cukup nggak parah gitu ya. Bisa dibilang dari eh, perhitungan yang saya gunakan. Sedangkan untuk kasus kematiannya justru eh, bisa dibilang sangat parah. Eh, nah, tapi dari uji eh, yang digunakan, bahkan saya hampir menggunakan setengah. Pada akhirnya saya menggunakan setengah
datanya untuk menjadi test size, itu tetap eh, skornya itu sangat rendah gitu, hanya 36%. Jadi bisa dikatakan modelnya nggak valid dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi kondisi di negara Indonesia. Nah ini mungkin bahas sedikit hasilnya. Itu tidak ada yang memprediksi eh, negatif gitu. Mungkin karena dari plot ini saja, dengan jumlah kasus apa kondisi kasus yang parah ini eh, sangat kecil gitu dibandingkan kondisi kematiannya gitu. Keparahan dalam konteks kematian. Dari situ mungkin modelnya ini juga akhirnya menganggap oh pasti mengalami kematian, dan bisa dilihat 211 itu turun positif dan benar, dan kasusnya itu terprediksi dan ternyata kan meninggal gitu. Sedangkan untuk yang false positifnya itu bisa bilang sangat besar gitu, 373 data atau prediksi itu false positif. Dan ya pada intinya mungkin model ini tidak bisa diterapkan dalam negara Indonesia. Mungkin penyebabnya itu karena salah perhitungan atau salah asumsi yang menyatakan parah atau tidaknya. Dan mungkin juga ada masalah dalam apa ya, faktor-faktor yang tidak diperhitungkan. Mungkin dalam Indonesia sendiri juga yang sempat parah itu karena adanya kasus mudik ya, pertama dalam 1 dan 2 tahun terakhir, dan langsung loncat gitu kasus di Indonesia, dan cuman itu gitu. Nah, sedangkan untuk di Amerika itu dari case itu justru yang banyak gitu yang dan tercatat, dan mungkin ini menjadi sesuai gitu dengan modelnya. Eh, Bisa dilihat bahwa cases yang menjadi patokan untuk perhitungan deaths itu lebih banyak dibandingkan eh, kasus deaths yang parah. Dan ya mungkin itu eh, pemikiran pribadi saja, eh, karena saya juga bukan expert dalam penggunaan data science ini. Em, ya mungkin itu aja sih dari hasil logistic regression yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih.